J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia.
Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma Andrei Gurulyov menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina.
Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit.
Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka.
Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bosaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina.
Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina.
Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma Andrei Gurulyov menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia
Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka.
Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi, untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu, menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow
dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia
Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak lancat menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka.
Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi, untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu, menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasuk Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasuk Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow
dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan.
Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir.
Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia.
Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk
yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia
Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka.
Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasuk Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasuk Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow
dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia
Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka.
Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi, untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu, menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow.
Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow
dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia.
Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan.
Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya.
Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov.
Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina
pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa.
Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya, Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya. Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan.
Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa.
Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas perang dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan perang dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu. Hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich
mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani
untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan, Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
Bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu. Hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
pembantu senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yakni Alexei Arestovich tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasuk Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasuk Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu. Hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
pembantu senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yakni Alexei Arestovich tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasuk Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasuk Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma Andrei Gurulyov menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin.
Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina.
Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia.
Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina.
Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu. Hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
Pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
pembantu senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yakni Alexei Arestovich tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
Pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington
yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan, Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar, padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotraritscheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiyolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
pembantu senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yakni Alexei Arestovich tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasuk Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasuk Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma Andrei Gurulyov menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konasenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konasenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin.
Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya. Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu, hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu, menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina.
Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor, pembantu senior Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, yakni Alexei Arestovich, tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut, komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia.
Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran 858 miliar dolar pada Kamis minggu lalu. Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan China mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina.
Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia. Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma, Andrei Gurulyov, menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat. Pada saat yang sama, 4 stasiun radar sistem pertahanan udara S-300 Ukraina dihancurkan serangan presisi tinggi Rusia, masing-masing di pemukiman Andrusovka dan Pridneprovskoye, wilayah Dnepropetrovsk, serta Novotrarich-Cheskaya. Akibat tindakan unit pertahanan udara Ukraina yang tidak profesional, sejumlah infrastruktur sipil di darat rusak terkena serangan Ukraina sendiri. Sebagai informasi, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui jenderal dan petinggi militer Rusia untuk memperbaharui strategi perang di Ukraina. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov dalam diskusi militer pada Jumat 16 Desember 2022 lalu. Putin juga melakukan diskusi terpisah dengan para komandan dari berbagai cabang pertahanan. Ia meminta saran untuk langkah operasi militer selanjutnya di Ukraina. Putin juga meminta pendapat para jenderal Rusia tentang kampanye militer Rusia di Ukraina yang harus dilanjutkan. Kementerian Pertahanan Rusia memamerkan kinerja amunisi Lancet Rusia. Satu di antara senjata andalan Moskow ini dilaporkan kembali melibas habis howitzer M777 Amerika Serikat untuk Ukraina. Rekaman diunggah Kemenhan Rusia di Telegram pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak Lancet menghancurkan howitzer M777 Amerika. Diketahui, howitzer itu merupakan kiriman dari Washington yang dioperasikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam rekaman drone, terlihat howitzer M777 langsung disambar oleh amunisi Lancet Rusia dan meledak. Untuk diketahui, Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet ini dirancang untuk beroperasi terutama melalui kontrol man-in-the-loop. Amunisi ini juga bisa mentransmisikan video dari sistem penargetan onboard ke pengontrolnya melalui data link line of sight. Ini bukan pertama kalinya Lancet Loitering Rusia menghancurkan M777. Awal November 2022 lalu, Rusia mengklaim telah menghancurkan sejumlah M777 menggunakan amunisi Lancet ini. Perusahaan negara Rostec dari Rusia menyebut drone Lancet tidak dapat dihancurkan oleh senjata laser, sebab drone tersebut telah dilengkapi sistem perlindungan anti laser yang tertanam. Rostec juga mengatakan Lancet mampu secara mandiri melakukan pengintaian dan menyerang target tanpa menggunakan navigasi satelit. Lancet terdiri dari komponen pengintaian, komunikasi, navigasi, dan serangan. Drone ini lebih efektif daripada sistem senjata konvensional dan memiliki label harga yang jauh lebih rendah. Lancet memiliki berat lepas landas maksimum atau MTOW hingga 12 kg dan jangkauan tempur 40 km atau 25 mil. Drone ini dilengkapi dengan sekring jarak, sementara mesin digerakkan secara elektrik dengan rotor ukuran kecil. Lancet dilengkapi dengan hulu ledak high explosive. Drone ini pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Forum Army 2019 di Kubinka, luar kota Moskow. Amerika Serikat disebut masih dibayangi oleh ketakutan atas hantu Uni Soviet pada era Perang Dingin. Moskow meyakini dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina dimotivasi keinginan untuk melemahkan Rusia dan menjadikan Eropa sebagai bawahannya.
Rusia untuk membenarkan pengeluaran militernya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus merusak hubungan yang saling menguntungkan antara Rusia dan Eropa hingga bergantung sepenuhnya pada Washington. Pernyataan ini datang dari Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat, Anatoly Antonov. Seminggu setelah Pentagon mengumumkan paket senjata baru senilai 275 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Terkait tindakan Amerika itu, dia memperkirakan akan muncul dunia multipolar baru. Dilansir Sputnik News, Antonov mengatakan bahwa Washington masih terpaku pada sejarah Perang Dingin, sehingga mereka tampaknya perlu terus menegaskan diri melalui persaingan dengan Rusia. Menurut dia, Amerika Serikat selalu ingin dianggap istimewa. Hal itu menyebabkan Washington ingin menciptakan area ketidakstabilan di perbatasan Rusia. Selain itu, Antonov menyebut ada banyak politisi Amerika yang masih bertindak sesuai dengan mentalitas Perang Dingin. Bahkan mereka sulit menerima pemulihan prestis internasional Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin. Antonov menyebut sikap itu menunjukkan AS yang masih merasa terancam dengan kekuatan Uni Soviet dan Perang Dingin sebenarnya belum berakhir sama sekali. Dubes Rusia untuk AS itu menekankan dibutuhkan waktu lama untuk membangun dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh Amerika. Sebagai bagian dari perjalanan yang kompleks itu, Rusia Amerika Serikat harus saling menghormati untuk mengatasi kebutuhan dalam hubungan kedua negara. Antonov mengatakan, alih-alih meningkatkan situasi saat ini dengan tuduhan tidak berdasar, Washington harus mempertimbangkan apakah arah hubungannya dengan Moskow sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Militer Rusia kembali memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional, termasuk lapangan terbang di Chernobyevka dan Antonovka. Serangan ini sebagai balas dendam atas hancurnya 3 pangkalan udara pertahanan Rusia selama 2 hari berturut pada 5 dan 6 Desember 2022 lalu. Diketahui saat itu, Moskow tidak langsung membuat serangan balasan ke fasilitas penerbangan Ukraina. Meski begitu, pasukan terus menggempur pusat energi di Ukraina dan membuat sejumlah wilayah tanpa listrik dan penghangat. Ternyata militer Rusia membuat strategi untuk membuat lengah Kiev terlebih dahulu. Hingga akhirnya serangan artileri dilepaskan dengan target bandara Chernobyevka dan juga Antonovka. Sementara itu, di wilayah Ugledar terjadi serangan balik posisional di area Bolshaya atau Velikaya Novosiolka. Ini adalah lokasi penting yang strategis yang berada di bawah kendali tentara Ukraina. Seluruh logistik di area Ugledar melewati wilayah ini. Selanjutnya, Angkatan Bersenjata Rusia menargetkan kota ini dan pengerahan pasukan mobilisasi untuk merebut Bolshaya Ugledar. Sebelum itu, Rusia lebih dulu menyerang terhadap posisi pasukan cadangan musuh di dekat Kolodesi, Republik Rakyat Donetsk. 30 prajurit Ukraina tewas dan terluka, kemudian 2 kendaraan tempur lapis baja dan 2 truk pick-up dinetralkan akibat serangan di wilayah ini. Di arah Kherson, tentara Rusia melancarkan serangan artileri ke posisi Ukraina di pusat regional hingga bandara. Terpisah, Gedung Putih berencana untuk memasuk Ukraina dengan peralatan elektronik canggih. Alat itu bisa mengubah amunisi udara yang tidak terarah menjadi bom pintar, presisi tinggi untuk menargetkan posisi militer Rusia. Menurut laporan itu, pengiriman akan mencakup perangkat pemosisian global untuk presisi yang dapat digunakan ke berbagai senjata. Selain itu menciptakan apa yang disebut Pentagon sebagai Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Menanggapi itu, pakar militer Rusia, Alexei Leonkov, menyebut pengiriman peralatan elektronik canggih Washington ke Kiev tidak masuk akal. Pasalnya, pasukan Ukraina tidak lagi memiliki penerbangan militer yang mampu menggunakan amunisi semacam itu. Rencana pasukan militer Ukraina yang akan membunuh seorang jenderal kenamaan Rusia bocor. Pasukan Kiev berusaha membunuh orang berpengaruh di Rusia itu saat melakukan kunjungan di garis depan di Ukraina. Jenderal yang menjadi target Ukraina saat itu adalah Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov. Setelah rencana itu bocor,
pembantu senior Presiden Ukraina Vladimir Zelensky yakni Alexei Arestovich tidak segan membenarkannya. Namun Amerika Serikat mengetahui dugaan rencana Gerasimov untuk mengunjungi garis depan konflik Rusia-Ukraina pada akhir April lalu. Pejabat Amerika pun memutuskan untuk menahan informasi dari Ukraina. Mereka tidak memberi informasi pasti kedatangan Gerasimov karena takut Kiev akan mencoba membunuh sang jenderal. Hal itu dilakukan karena Washington khawatir pembunuhan Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, akan memicu konflik langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Namun, militer Ukraina dilaporkan justru memperoleh informasi dari pihak lain. Pasukan Kiev pun melancarkan serangan itu di Izium, markas pertempuran Rusia yang dikunjungi Gerasimov. Alexei Arestovich mengatakan bahwa Kiev menghantam markas pertempuran Rusia yang dikunjungi oleh Kepala Staf Umum tersebut. Tetapi Gerasimov telah pergi ketika mereka menembakkan artileri. Izium sendiri adalah sebuah kota di wilayah Kharkov di timur laut Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia antara bulan April dan September. Sebagai informasi, Gerasimov mengunjungi garis depan untuk lebih memahami kondisi lapangan dan mengerahkan pasukannya. Kunjungan dilakukan setelah pasukan Rusia gagal merebut Kiev di utara dan berusaha menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk di timur. Gerasimov sendiri adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia. Pria kelahiran 8 September 1955 itu merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serta wakil pertama Menteri Pertahanan Rusia. Gerasimov ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Vladimir Putin pada tanggal 8 November 2012 lalu untuk menggantikan Nikolai Marakov. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa Teheran tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022 kemarin. Iran menolak campur tangan negara ketiga, termasuk Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespons tuduhan Barat yang menyebut bahwa Iran memasuk drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Dikutip tribunnews.com dari The Moscow Times, Nasser Kanani menyebut komentar AS adalah bagian dari perang propaganda AS melawan Iran. Sebelumnya, Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasuk drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran pun menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut Kanani, AS melanjutkan klaim politik tak berdasar mereka dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia pun juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Sebagai informasi, awal Desember ini Iran dan Rusia telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan pertahanan penuh. Barat pun menyoroti Rusia yang meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran sebagai imbalan atas pasokan senjata. Selain drone, Iran juga dilaporkan mempertimbangkan memasok Rusia dengan rudal balistik. Mereka menduga Rusia mungkin memasok Iran dengan peralatan militer, termasuk helikopter dan sistem pertahanan udara, serta melatih pilot Iran di jet tempur Sukhoi Su-35. Kekhawatiran AS ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember lalu, Kepala CIA William J. Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina dan juga dunia. Senat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang otorisasi pertahanan nasional dengan anggaran $858 miliar pada Kamis minggu lalu.
Pengesahan ini dinilai terburu-buru dan disinyalir karena Washington yang semakin ketakutan dengan ancaman yang mungkin dilakukan Rusia. RUU berisi anggaran ratusan miliar dolar AS itu akan berlaku untuk pengeluaran militer negara tersebut mulai tahun depan. Saat ini, dokumen itu telah diserahkan kepada Presiden Joe Biden untuk ditandatangani. Dikutip dari Sputnik News, pengeluaran militer Washington yang meningkat ini diperkirakan akan menciptakan ledakan baru bagi pembuat senjata di Amerika. Kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang yang diduga berasal dari Rusia dan Cina mendorong bipartisan untuk meningkatkan kapasitas Amerika Serikat untuk memproduksi senjata. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, yakni Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan bahwa konflik Ukraina telah mengungkap kekurangan di kompleks industri militer negara yang harus ditangani untuk memastikan Amerika sendiri dapat mendukung Ukraina dan untuk dapat menangani kontingensi di tempat lain. Terkait kebijakan ini, kontraktor militer terbesar Amerika Serikat, yakni Lockheed Martin, telah memesan pesanan rudal militernya sendiri senilai lebih dari 950 juta dolar dari Pentagon. Kontraktor pertahanan AS lainnya, yakni Raytheon Technologies Corporation, dianugerahi kontrak lebih dari 2 miliar dolar. Mereka diperintah untuk mengirimkan sistem rudal untuk memperluas atau mengisi kembali senjata yang digunakan untuk membantu Ukraina. Informasi ini didapat setelah anggota senior Partai Republik yang mengawasi urusan luar negeri menuntut informasi yang rinci. Mereka pun berhasil mendesak kantor akuntabilitas pemerintah untuk menjelaskan tentang detail bantuan militer Washington ke Kiev. Seperti yang diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari lalu, setelah Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri meminta bantuan untuk mempertahankan diri dari pasukan Ukraina. Menanggapi operasi Rusia, negara-negara Barat telah meluncurkan kampanye sanksi komprehensif terhadap Moskow dan telah memasok senjata ke Ukraina. Sejak awal tahun diketahui Amerika Serikat dan sekutunya juga telah mengirimkan lebih dari 40 miliar dolar bantuan militer ke Kiev. Moskow sendiri telah berulang kali memperingatkan agar tidak memberikan senjata kepada Kiev, sesuatu yang menurut Kremlin akan berkontribusi untuk semakin meningkatkan konflik di Ukraina. Iran mencibir kekhawatiran Amerika Serikat perihal Teheran yang memperluas hubungan militer dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan Teheran tak membutuhkan izin dari siapapun untuk memperluas hubungan dengan Moskow. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, pada Minggu 18 Desember 2022. Iran menolak campur tangan negara ketiga termasuk Amerika Serikat yang mengkhawatirkan kemitraan Iran dan Rusia. Hal ini untuk merespon tuduhan Barat yang menyebut Iran memasok drone ke Rusia. Barat menduga drone itu digunakan untuk menyerang Ukraina. Nasser Kanani menyebut komentar Amerika Serikat adalah bagian dari perang propaganda Amerika Serikat melawan Iran. Sebelumnya Amerika dan sekutu telah menerapkan sanksi pada Iran karena dituduh memasok drone ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Iran sendiri menegaskan drone itu telah dikirim ke Rusia sebelum invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Menurut Kanani, Amerika melanjutkan klaim politik tak berdasar dan tindakan ilegal terhadap Iran. Ia juga menyoroti Amerika yang mempertanyakan pertahanan konvensional dan kerjasama militer antara Iran dan Rusia. Kekhawatiran Amerika ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan Cina dan Rusia. Pada Jumat 16 Desember, Kepala CIA William Burns mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia menimbulkan ancaman nyata bagi sekutu Amerika di Timur Tengah. William mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Senada dengan CIA, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby pada 9 Desember menyebut kemitraan militer Teheran-Moskow berbahaya bagi Ukraina, tetangga Iran, dan dunia.
Badan Intelijen Pusat CIA Amerika Serikat mengalami kekhawatiran terkait dengan kedekatan Iran dan Rusia. Diungkapkan hal tersebut memunculkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Diketahui sebelumnya, Iran membungkam Amerika Serikat dengan menandaskan negaranya tak perlu izin kepada siapapun untuk memperluas hubungan dengan Rusia. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat William J. Burns menuduh Rusia ingin membantu Iran. Menurutnya hubungan itu akan menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika Serikat di sekitar Iran. Ia lantas menghubungkan dengan Iran yang memasok drone ke Rusia. Burns menuding drone itu telah menewaskan warga sipil Ukraina seperti kabar yang beredar dalam konflik Rusia dan Ukraina. Ia juga mengaitkan kedekatan Iran dan Rusia yang berperan dalam perang di Ukraina. Sebagaimana diketahui sebelumnya pada awal Desember ini Iran dan Rusia semakin mesra. Hal ini ditunjukkan dengan kemitraan pertahanan penuh keduanya. Amerika Serikat menyoroti adanya timbal balik hubungan antara Iran dan Rusia. Rusia meningkatkan dukungan militer dan teknis ke Iran, sedangkan Iran memasok senjata ke Rusia. Bahkan Iran dilaporkan mempertimbangkan memasok rudal balistik ke Moskwa. Kekhawatiran Amerika Serikat ini muncul di tengah persaingan kekuatan besar dengan China dan Rusia. Belakangan ini anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma Andrei Gurulyov menyebutkan pasukan Moskwa mengalami kepayahan dalam perang di Ukraina. Ia menyesalkan strategi yang disusun militer Rusia dalam pertempuran ini. Dikutip dari Kompas.com, Gurulyov mengaku pemasokan beragam senjata oleh Barat ke Ukraina tidak bisa disangkal. Mulai dari alat-alat militer pelindung diri hingga sejumlah amunisi. Bahkan ia menyebut HIMARS dan rudal Patriot dari Amerika Serikat akan tiba pada waktunya. Anggota parlemen tersebut lantas menyesalkan strategi militer Rusia saat ini. Menurutnya Rusia kini hanya bisa mewaspadai setiap senjata yang dipasok Barat ke Ukraina. Gurulyov berujar padahal seharusnya Rusia bisa menyusun strategi untuk melawan ke depannya.
Juru bicara militer Rusia, Letjen Igor Konashenkov, buka suara mengenai serangan Rusia ke berbagai wilayah Ukraina baru-baru ini. Ia mengklaim pasukannya meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi berbasis jarak jauh, udara, dan laut. Mereka telah mencapai target komando militer Ukraina, sistem dan kompleks pertahanan, dan juga industri serta fasilitas energi. Konashenkov mengklaim semua target yang ditetapkan telah dinetralkan. Namun ia tidak merinci berapa target dan lokasi mana saja yang telah menjadi sasaran. Juru bicara militer Rusia itu menjelaskan serangan-serangan dilepas untuk mencegah pengiriman senjata dan amunisi buatan luar negeri. Mereka memblokir pergerakan cadangan ke wilayah pertempuran dan menghentikan perusahaan pertahanan Ukraina yang memproduksi dan memperbaiki senjata, peralatan militer, dan amunisi. Pihaknya sengaja menghabiskan sumber daya murah yang masih dimiliki untuk umpan. Ini merupakan strategi mengecoh sistem pertahanan udara Ukraina dan Barat.